Sugeng dalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Salam, 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 salam. Salam dumateng alam semesta. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederek kinasih kang sami makempal. Semoga kita nglanjutaken pasinaon ing dinten puniki lenggah ing tanah peparinge Gusti Kang Maha Agung lan sumangga nyawiji ing bebener, nyawiji ing pakaryan sing samestine lan lenggah ing papan samestine. Nglajengaken pasinaon wingi-wingi tumraping pribadi ugi tumraping leluhur lan kaluhuran kang sampun caket dumateng kita sami. Sederek kinasih, sumangga kita milai pasinaon ing dalu puniki nggih sampun sedanten sampun ngalami urip lan panguripane sedina dina uga sinau babagan leluhur jati diri Jawi kang utami. Bilih wonten sederek sami pitaken kang sakmestine kagem kehidupan lan kagem tata pribadi ugi piwulang-piwulang leluhur sing dereng dimangertosi. Sumangga yen badhe pitakon kula nyumanggaaken saking sederek sami. Monggo. Amit sewu Mbah, niki kula badhe nderek tanpa. Mengapa orang zaman dahulu itu sering bertapa di tempat-tempat yang sepi atau di tempat gunung atau di gua atau di pinggir laut? Itu yang dijalani itu sebenarnya apa? Dan tujuannya itu apa? Bagus. Itu pertanyaan yang paling bagus. Dan kita kembali untuk menjawab hal tersebut. Kita kembali sebelum adanya kepercayaan, sebelum adanya kapitayan, sebelum adanya agama. Kita kembali di situ. Jadi sebelum adanya agama dan kepercayaan yang ada di tanah Jawa, termasuk Nusantara, Jawa juga dunia khususnya, tapi kita negara dibatasi oleh wilayah-wilayah, terutama kita duduk di negara Indonesia. Dan rata-rata kita mengaku orang Jawa. Mengaku orang Jawa, ini kuulangi ya. Kita mengaku orang Jawa. Jadi pertanyaan tersebut sangat baik dan mudahan nanti bisa untuk saku ketika kita nanti kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan yang bagus ini kita kembali ke era zaman dahulu sebelum ada kepercayaan atau agama. Sebelum ada peranatan, jadi masih zaman animis. Pertanyaannya, mengapa orang Jawa dulu harus di gunung, di gua, bahkan duduk di atas batu ya, bahkan duduk di tepi pantai yang begitu luas hanya memandang ombak samudra raya. Terus apa yang mereka cari? Sebenarnya itu kan sekelompok orang yang menginginkan satu, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita?
siapa yang memberi kesehatan kita, siapa yang memberi kebijakan-kebijakan pada kita. Nah, di situ makanya orang terdahulu mencari yang namanya jati diri, kebenaran jiwa, kebenaran hati, juga kebenaran umum. Maka seseorang itu untuk menerangkan kepada kelompoknya, waktu itu kelompok ya, bukan seperti sekarang, waktu itu kelompoknya masing-masing. Bagaimana harus menjelaskan tentang kelompoknya itu atau kawanannya. Jadi ketika mengapa harus menjalani seperti itu, karena apa? Mereka itu mencari jati dirinya, siapa toh sebenarnya yang menciptakan aku dan mengapa aku harus diciptakan. Maka di dalam dia harus sendiri ke atas gunung. Jadi orang waktu itu cuma terheran-heran, siapa yang menciptakan gunung ini? Setinggi gunung ini masih ku bisa panjat. Dan mengapa gunung setinggi ini harus diciptakan? Betapa agungnya yang menciptakan. Dia akan mencari jati diri. Hingga mereka duduk di atas gunung yang begitu megah. Terus takon, ya alam semesta, ya batu, ya gunung, ya pohon, dan sebagainya kan. Dia juga bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakan kamu? Hingga kamu duduk di sini, hingga kamu terletak di sini, tidak berubah pada tempatmu. Gitu loh. Terus dia cuma bertanya dan bertanya hingga ke tepi laut, ke dalam gua, dan sebagainya dan sebagainya. Di suatu saat, ini termasuk cerita di zaman animes, karena animes itu hanya mencari kebenaran, hanya mengkuak kepercayaan yang sebenarnya. Hingga suatu saat mereka duduk sendiri, masuk di dalam gua yang sepi. Nah, di situ hanyalah gelap. Dan mereka berjalan selalu tersandung dengan batu, terantuk dengan stalaktit, hingga menemukan suatu tempat. Dia duduk di situ dan diam. Apa kata hatinya? Betapa megahnya dunia ini. Ya alam semesta. Bukan Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan. Alam semesta, siapa yang engkau? Siapa yang menciptakan engkau? Itu timbul pikiran sampai tanya kepada batu dan tanya kepada pokok-pokok. Nah, di saat itulah dengan kelelahannya dan dia terdiam, nggak ada suara. Terus mengalami yang namanya keheningan. Nah, di situ dengan kebenaran alam semesta, perasaan mereka itu bertemu dengan dirinya sendiri dan diajak bicara. Apa yang kau cari? Nah, dia terkaget dan terhentak dari duduknya. Hilang. Jadi waktu itu hilang. Jadi gambar dirinya itu langsung hilang karena dia terkaget, terhentak. Terus diam lagi, datang lagi. Nah, di dalam bahasa rohnya, bahasa hatinya, dia bisa tenang bertanya, mengapa semua ini diciptakan? Saya diciptakan, batu diciptakan, air diciptakan, air yang sangat luas diciptakan di sana, pepohonan, rumput,
burung-burung itu mereka sudah mengenal burung, binatang-binatang semua. Mengapa harus diciptakan? Siapa yang menciptakan? Terus bayangan itu, bayangan yang menyerupai dirinya menjawab. Apa yang dijawab? Karena kamu aku datang, karena kebenaranmu aku menjawab. Mengapa? Pertanyaannya kan, mengapa Anda menyerupai aku? Apa yang dijawab? Karena aku yang menciptakan kamu. Mengapa harus serupa dengan aku? Karena semua yang kuciptakan, ini harus dicermati ya, karena semua yang diciptakan sesuai dengan wujudku. Apapun yang di dalam dunia ini. Jadi semua partikel yang kuciptakan aku ada di dalamnya. Hingga mereka tersadar kembali ke sekelompoknya, menceritakan tentang itu. Ini kembali ke di animes. Menceritakan tentang dia duduk di dalam gua yang sangat dalam dan gelap. Bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi mereka itu menceritakan di kelompoknya bahwa kita itu ada yang menciptakan. Dulu tidak mengenal itu Tuhan atau Gusti atau Pangeran atau apa, nggak tahu. Siapa dia? Dia menyerupai aku. Tapi dia siapa? Aku sendiri nggak tahu. Dan dia berkata, semua yang kuciptakan sama dengan aku. Hingga mereka ditinggikan. Disitulah kelompok itu akhirnya mereka dianggap orang yang kenal dengan Sang Pencipta. Di situ dipercaya banyak orang hingga di dalam kelompoknya itu mengembang, meluas sampai saat ini. Itulah orang dulu. Leluhur dulu caranya mengenal Tuhan seperti itu. Jadi mengalami keheningan, mengalami kesucian, dan sebagainya hingga bertemu dengan dirinya sendiri. Sampai di sini paham? Paham. Terus wonten pitakon melih. Iya, Pak. Biasanya kan banyak ya tujuan bertapa niku. Saya pernah mendengar cerita leluhur ada yang bertapa sampai mengalami moksa, ngoten Mbah. Itu moksa niku seperti apa nggih, Mbah? Gini ya, ini biar kabeh sedulur kinasih ben ngerti. Moksa dan bertapa itu enggak ada kaitannya. Oh nggih. Jadi kalau bertapa itu sebenarnya ada satu tujuan. Itu terlalu pribadi dan pribadi dia yang tahu. Atau contoh ya, dia ingin sakti, ingin kuat, ingin diakui, ingin menguasai, ataupun mereka ingin jadi raja. Itu tujuan seorang bertapa. Ataupun mereka ingin menolong banyak orang biar ada petunjuk dari Sang Yang Maha Kuasa. Nah, moksa itu sebenarnya sebuah permintaan, ya kan? Permintaan yang ingin kembali ke hadiratnya dengan seluruh tubuhnya, itu moksa. Tapi diikuti, ada aturannya dengan sama dengan bertapa. Nah, setelah dia mengenal keheningan, seperti tadi, mengenal keheningan, ini zaman-zaman era kerajaan ya biasanya, era apa, termasuk sudah mengenal peradaban. Terus karena apa yang mereka jalani, biarpun mereka seorang raja maupun mereka seorang perdana menteri ataupun penguasa-penguasa
yang jenuh dengan apa yang mereka lakukan, hingga dia mencari keheningan diri, mencari kesucian, sampai tidak mengerti apa-apa dan tak tahu apa-apa. Nek wong Jawa ini orang duwe karep lan kaso kuwi kang sinebut suci. Nah, di sini ketika mereka bertemu dengan Nur Muhammad, cahaya diri sendiri, dengan cahaya sendiri dia minta waktu itu, apa yang kamu minta seperti yang tadi? Apa yang kamu minta? Itu cuma cahaya, bukan gambar. Kalau gambar kan berarti tadi disebut Tuhan sendiri ya, yang menciptakan sendiri. Dia cuma cahaya bicara. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kembali ke energi Tuhan beserta tubuh saya. Itu ada permintaan di dalam alam roh. Jadi mereka itu kepasrahannya termasuk separuh, hingga mereka melanjutkan di keheningan sampai tidak mengetahui apa-apa. Tapi karena tekun dan percayanya, maka dia bisa bertemu dengan dirinya sendiri, mengangkat dirinya yang hidup bersama dia menuju terang. Itu moksa, menuju terang yang sebenarnya. Jadi perbedaan moksa dan pertapa, moksa ingin kembali ke hadiratnya, ingin kembali ke energi Tuhan beserta tubuhnya. Kalau pertapa itu satu tujuan untuk mencapai capaian yang mereka inginkan. Sampai di sini bagaimana? Paham? Paham. Ojo paham-pahaman ini maksudnya ini pasti naon ngono lho. Lek agar-agar paham lah. Lek urung paham ditekokne sing sak mestine. Terus kan gini Mbah, berarti raganya dan ruhnya itu berarti kembali ke energi. Di sinilah tadi kan sudah kami ucapkan, wis tak omong, mengalami tingkat kesucian. Jadi orang duwe karep lan karso, hanane mung pasrah sumarah sumangga sumanggem marang Sang Yang Maha Kuwasa sarta alam semesta. Saengga sing nyipta gegambaran kang sejati. Awit apa? Anane Gusti nyipta manungsa kuwi kan wujud kang ana. Dadi wujude Gusti kang ana. Jadi rupane Gusti iku ya diwujudne ciptane. Saka awal untuk mencari jati diri tadi, untuk mencari kebenaran Tuhan, kan sudah dikatakan bahwa kuciptakan engkau manusia, planet dan sekitar dan sebagainya beserta sirkulasinya, juga isi dari bumi dan dari 9 planet, kuciptakan sesuai dengan gambarku yang ada. Nah, di sini, jadi ketika dia mengangkat, berarti kan menghilangkan di muka bumi hingga tubuh ini, ya kan, tubuh yang sebenarnya dihanguskan begitu saja menjadi roh yang sebenarnya, kembali ke energinya Tuhan. Oke, Pak. Terus Paham. ana pitakon meneh? Berarti moksa niku namung kehendak sing damel urip tok. Sing maksudnya tiang niku enten ingkang kepengin moksa ning boten saged moksa. Enten sing kepengin ngoten niku menyatu dengan energi ilahi terus bisa moksa. Nah, moksa itu sakjane iki kan pilihan. Ini jawabannya. Oh, Moksa itu pilihan. Mengapa disebut pilihan? Karena seseorang itu bisa suci, bisa hening, tidak mempunyai
kehendak. Orang duwe karep lan karsa iku iso suci. Nah, di dalam kesucian itu dia bertemu dengan yang dikatakan nur ilahi. Ya, disitulah tuwe katentreman. Tuwe surga nang kono kuwi karek permintaan waktu dhek lenggah. Duh Gusti Kang Maha Kuwasa sato alam semesta. Mugi kersa paduka biasane iki lek wong apa jenenge pengen ya kan. Pengen moksa, mugi kersa paduka. Paduka kang nyipta kula lan kawula sami nyuwun agunging samudra pangaksama mugi anggen kawula nyenyuwun dumateng paduka pinaringan saking kersa paduka kemawon awit saderengipun kawula mapan lan lenggah ing papan panjenengan puniki kawula namung pasrah lan sumarah napa ingkang dados kersa paduka. Jadi hilang pemikiran yang ini itu hilang. Cuma anaknya musuh lan kosong. Nah, disitulah maka karya Tuhan menyentuh tubuh, bersatu di dalam tubuh, sing diarani manunggaling kawula Gusti lumebuhing katentreman jati. Ya, sakjane iki moksa kuwi urip langgeng. Lumebuhing katentreman jati sejatine urip langgeng ora bakal balik nang donya meneh. Lah kuwi sing disebut urip langgeng iki sejatine sing kaya kuwi. Jadi yen wong awam sing ya sewu wong awake dhewe ya mung sinau. Awake dhewe ya ora ngenyangi, awake dhewe wong kebak kesalahan. Jadi yen ngenal babagan iki iso duwe awer-awer ora sak penake dhewe anggone rembug lan nyidrani liyane. Kira-kira wis dingerteni apa urung pasinaon sing iki dhuwur lagi ya sewu ya. Iki babagan dhuwur termasuk di atas segalanya. Memang tujuan akhir manusia hidup di bumi yaitu nuju hing katentreman, nuju urip langgeng ya iki mau. Jadi nuju urip langgeng balik nang gone ciptane, balik nang sing dicipta, sing nyiptakne, balik ke energi Gusti kang akarya dumadi. Kira-kira wis dimengerti apa bisa diresapi tentang itu? Mengerti sampun. Ngeresapi dereng. Resapi Dereng proses. Ya. Nah, ora iso berarti nggak mau proses. Ya setidaknya enten awar tapi mungkin tapi lali itu kan Wajar kalau sifat. bature urip ya niku. Iya. Ya ki mau bature urip sejatine ya sing nyipta. Urip sesarengan karo raga. Nging awake dhewe wong sing dublek. Ya apet sewu ya. Awake dhewe wong sing dublek ora rumangsa lan ora ngerti yen diderekne. Ya aku dhewe ngarani aku dhewe iki dublek men. Wadang iki ya kok kene emosiku. Nah wis tekan kene enek pitakon meneh. Monggo Mas, Mbak. Ya sewu Mbah niki Masih mau. basa malih teng babagan leluhur lan kaluhuran. Niki kados tiyang teng pinggir laut ngoten nika maring sesajen, maring tumpeng damel napa niku ngarani damel larungan niku sebenarnya niku diserahne teng sinten, dipasrahne teng sinten. Sakjane ngene lho ya. Ya nyuwun sewu, yen ana kadang sami sing duweni rasa kurang penak sadurunge njaluk sepuro. Sapa wae
terutama neng tanah Jawa sing lenggah diparingi karo Gusti Sing Maha Agung. Sejatine sejadatan larungan ubo-rampe kae sejatine piwulang kanggo urip sedina-dina. Nyapa to kudu eneng beras penting, nyapa to kudu eneng pitik urip, nyapa to kudu eneng apa jenenge cok bakal dan sebagainya, terus rokyang buah-buah dan sebagainya. Sakjane iki atur pinuwune menungso karo Gusti ngawruhi ibu bumi, yen ibu bumi iki nyukupi urip sadina-dina. Loh, disembahkan kepada siapa? Sakjane kuwi piwulang awake disembahkan kepada siapa? Nah, ini pertanyaan kadang-kadang keliru. Amit sewu ya, semuanya pertanyaan kadang-kadang keliru. Diserahkan kepada Nyi Roro Kidul atau penguasa laut dan sebagainya. Itu salah. Sakjane wujud larungan, wujud apa jenenge kabeh sing tinggal nang pinggir laut kuwi sejatine piwulange urip sedina-dina. Yen awake dhewe matur nuwun karo Gusti Sing Maha Kuwasa kang nyiptakne bumi, nyiptakne banyu, nyiptakne angin, nyiptakne geni. Nah, sakai saka kersane ibu bumi diparingi tetuwuhan, terus iso ngekeki buah-buahan, kuwi sakjane iki cuma wujud. Nek ikhlas menungso ora eneng kabeh iki mbok utangan mbok apa sing penting diwujudne ya ta. Diwujudne budaya. Ih, wamit kasar ya ora masalah. Diwujudne budaya sakjane kuwi piwulang kangge kawula sami. Lah, nyapa kok kudu ngono? Krana isi saka laut kuwi iki akeh. Lah, dhek ya butuh panganan. Jadi krana keikhlasannya setiap tahun suro, ya kan? Setiap tanggal 1 suro mbuh piye sing penting ijik wujuding suro. Ya, nelayan lan para apa jenenge kawula kang bekti marang ciptane kabeh sing uripi sing nyukupi lan sak piturute ibu bumi bapa ngangkasa. Uga banyu, angin, geni, lemah, banyu sing iso ngetokne lawuh-lawuhan sing eneng. Para nelayan kuwi pengen ya ngekeki panganan, ya pengen apa jenenge entuk hasil saka isining banyu. Sing diarani wong Jawa iku ngerah banyu sakjroning banyu, sejatine ya wong golek iwak. Jimuk lemah sakjroning lemah, sejatine ngolah lemah ben metu tukulane, ben metu panganane kangge uripe sedina-dina. Jimuk angin sakjroning angin. Kuwi lek wong Jawa dhisik jimuk angin sakjroning angin. Kuwi ngawruhi urip sing sejati. Yen awake dhewe tanpa ana hawa ora urip, tanpa ana napas ora urip. Jimuk geni sakjroning geni, ulah napas, dihentakkan ke seluruh tubuh hingga menjadi kita sehat, mengeluarkan keringat dan sebagainya. Jadi kabeh kuwi piwulang. Piwulang yen menungso kudu duweni welas asih tumraping pepadaning cipta. Apa wae pepadaning cipta ning laut? Sembarang. Apa wae pepadaning cipta sing iber sing ana ya kewan barang sawise kuwi dilepas ya dipangan pepadaning ciptane. Termasuk ya dipangan karo bumi. Kotoran-kotoran sing kaya cok bakal, kembang-kembang dan sebagainya yang tumbuh dari bumi diinggirne. Iku dadi pupuke. Tukul tetukulan kang loh jinawi. Metune iwak sampai darat digo ombak biar sampai kliwat iki dadi pupuke bumi. Mulane sampean menemukan semua fosil di daratan yang berupa bukur dan sebagainya sebenarnya kan cuma laut.
hingga bertemu daratan, menjadi pupuknya bumi, ditanduri apa-apa metu. Mung iku wujuding atur pinuwun lan piwulang tumrape wong Jawa uga termasuk ngurmati adat budaya leluhur sing durung mengenal waktu itu durung mengenal Tuhan beserta alam semesta. Penjelasan itu disembahkan kepada siapa? Sebenarnya disembahkan kepada diri sendiri. Karena apa? Tuhan setiap hari bersama kita. Tuhan setiap hari membimbing kita. Tuhan setiap hari menuntun kita. Cuma kita wong goblok ora ngerti apa sing dimaksud. Sampai dikene cok bakal sejatine kuwi wujuding piwulang urip. Janur direndo-rendo supaya apa pikiran sing ruwet ben dadi siji, dadi apa jenenge janur jan memang bener-bener nure Gusti sing ana awake dhewe. Jadi disembahkan kepada siapa? Sebenarnya disembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang hidup di dalam diri kita sendiri. Penguasa laut itu enggak ada. Yang ada cuma laut lepas. Ketika Tuhan bersama kita, penguasa laut itu hanya dipasrai. Siapa penguasa laut? Kinasih Gusti kang setya tuhu marang ciptane Gusti kang akarya dumadi. Jadi mung paring wewaler lan bebener anggone urip sedina-dina. Siapa pengawas laut itu? Ya kalbu. Hati kita sendiri. Diri kita sendiri. Siapa samudra iki? Ya manahmu dewi-dewi, ya atimu dewi-dewi. Disembahne nang gone samudra raya. Siapa itu? Ya atimu dewi-dewi krana apa jenenge? Krana percayamu lan krana niatmu. Nek ikhlase ora patek eneng, krana niatmu. Mula disembahne nang gone awake dhewe-dhewe. Ya kira-kira tekan kene aku yang njaluk sepura sing wis kadung mercayai kabeh iku. Dan sing wis kadung lakokne adat istiadat leluhur sing wis dilakoni mbah buyute. Ning kabeh iku kudu dijalankan menurut kehidupan kita sehari-hari dan menurut kepercayaan kita sehari-hari terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Sampai di sini kita akhiri pasinaon ing wengi iki. Muga dadi wewaler lan dadi tuntunan dudu tontonan tumraping pribadine dhewe-dhewe urip nang nggone panguripaning bebarengan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.